kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 76 sampai 100. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kasih setia Tuhanlah penghiburan kita. Rahmat Tuhan yang membuat kita hidup, karena firman Tuhan adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang sombong, pendusta akan dipermalukan, karena mereka telah memfitnah aku, kata penulis di ayat 78.
tetapi aku akan memusatkan pikiranku pada titah-titah-Mu ya Tuhan. Selanjutnya di ayat 79 sampai 81, biarlah orang-orang lain yang percaya dan takut kepada Tuhan akan bersama-sama aku, dan kami akan membicarakan peraturan-peraturan, membagi hidup, share pengalaman dengan Tuhan dan firman-Nya. Tolong Tuhan agar aku mengasihi segala ketetapan-Mu, supaya aku tidak mendapat malu. Hatiku sangat rindu akan keselamatan daripada-Mu. Aku sangat mengharapkan janji-Mu dan pertolongan-Mu. Ayat 82 sampai 85. Mataku letih menanti-nantikan Engkau Tuhan untuk memenuhi janji-Mu. Aku berkata, kapan Engkau akan menghibur aku Tuhan? Kulitku lisut seperti kantong anggur yang usang, tetapi tetap ketetapan-Mu Tuhan tidak kulupakan. Berapa lama aku harus menunggu sampai Engkau menghukum orang-orang yang menganiaya aku? Orang yang sombong, tidak taat firman Tuhan, telah menggali lubang yang dalam untuk menjerumuskan aku. Dusta mereka telah menimbulkan banyak kesulitan bagiku. Tolong aku Tuhan demi kebenaran-Mu. Ayat 86 sampai 90. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku, maksudnya orang-orang jahat, orang fasik. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Mereka berdusta, mengusir aku, tolong aku Tuhan. Hampir saja mereka berhasil membunuh aku, tetapi aku tidak mengabaikan perintah-Mu Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Selamatkan aku, sebab Engkau Tuhan tetap mengasihi aku, supaya aku ini hidup dan dapat menaati hukum. Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga untuk selama-lamanya. Ayat 90 dan 91. Kesetiaan-Mu Tuhan bertahan sepanjang zaman. Engkau ini menegakkan bumi sehingga tetap ada berdasarkan ketetapan-Mu. Karena segala sesuatu ikut melaksanakan rencana-Mu Tuhan. Sangat menarik di ayat 92. Seandainya firman Tuhan bukan kesukaanku, tentu aku sudah putus asa, binasa dalam sengsara dan kesukaran hidupku. Jadi penting sekali firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Cara kita berpikir, berkata dan bertindak saudara. Firman Tuhan itu harus jadi patokan hidup, kesukaan kita. Supaya kita kuat, tidak putus asa karena kesengsaraan dan kesulitan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada iman. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayat 93 sampai 95. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan perintah-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu memulihkan sukacita dan kesehatanku. Selamatkanlah aku Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku berusaha menaati firman-Mu selalu. Ayat 95 sampai 100. Orang-orang jahat hendak membunuh aku, namun aku memusatkan pikiranku pada janji-janji-Mu Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada kecuali firman Tuhan. Amin. Betapa aku mengasihi firman Tuhan. Aku merenungkan sepanjang hari. Firman Tuhan membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Karena aku selalu memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Wow, firman Tuhan harus jadi pedoman hidup. Ayat 99, pengertianku melebihi pengertian guru-guruku, senior-seniorku, karena aku merenungkan perintah-Mu. 100, bahkan
Firman-Mu menjadikan aku lebih bijaksana daripada orang-orang tua, orang-orang yang berpengalaman. Saudara, rahasia hidup yang kuat, sanggup bertahan, sanggup bergembira di dalam kesulitan hidup, kalau kita punya persekutuan erat dengan Tuhan, dengan cara membaca, mendengar firman, dan merenungkan serta melakukan setiap hari. Cara untuk bisa hidup bijaksana, Alkitab katakan, punya hikmat kalau takut akan Tuhan. Ya, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, berarti kita takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita pengertian dan kebijaksanaan. Tuhan tolong kita untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini.